Yang ini kalau 50 pips kita menang dari sini ya. Kalau sampai sini aja udah dapat 90. Apalagi nyampe sini dapat 2200 atau 226. Jadi 2 kali kerugian tadi sebenarnya sudah tertutupi oleh 1 kali kemenangan. Halo teman-teman, hari ini kita ada di topik trading hack, di mana saya akan coba bagikan beberapa strategi trading yang menurut saya masih worth ya, jadi bisa dipergunakan oleh teman-teman. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan hasil dari beberapa tradingan menggunakan strategi ini. Tapi sebelum saya tunjukkan dan sebelum kita memulai bagi-bagi ilmunya kali ini, saya harus ingatkan bahwa strategi yang saya gunakan ini belum tentu cocok buat semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, teknik trading yang saya gunakan dalam penempatan lot dan lain-lain juga belum tentu cocok dengan semua orang, karena saya biasanya bertrading tidak sering, tidak setiap hari. Namun 1 atau 2 kali saya trade, biasanya saya menggunakan full margin. Nah, ini buat teman-teman belum tentu cocok. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba, sangat tidak disarankan menggunakan gaya atau style trading seperti yang saya gunakan. Yang boleh teman-teman tiru itu hanya strateginya, bukan teknik entry dan juga gaya bertradingnya, gitu ya. Ini adalah akun live saya punya, ini live ya. Kemudian bukan ini, ini saldo saya, ini riwayatnya saya tunjukkan. Kita ambil 3 bulan ya. Ini juga kita ada kalah-kalah, saya ada kalah-kalah, tapi ini kalahnya ke akun kecil. Dari total 3 bulan terakhir, begitu. Strateginya sederhana teman-teman sekalian. Saya tutup lagi. Tapi strategi ini sangat sederhana, bisa digunakan oleh semua pair. Time frame-nya saya sarankan minimal 1 jam. Time frame yang saya gunakan dalam menganalisa tadi itu menggunakan time frame 4 jam, sehingga analisanya sinyalnya jarang sekali muncul, dan saya juga menggunakan lot yang banyak. Sekali entry saya mungkin 10 sampai 20 lot. Makanya saya udah di awal saya sudah katakan bahwa tidak sesuai, belum tentu sesuai, belum tentu cocok, dan sangat tidak disarankan menggunakan style yang saya gunakan. Gitu. Yang saya bagikan adalah ilmunya. Silahkan teman-teman pelajari lebih lanjut bagaimana cara menerapkan strategi ini dengan money management yang teman-teman bisa sesuaikan, gitu ya. Kita mulai. Tools analisanya hanya 2 buah, yaitu stokastik, boleh pakai stokastik, boleh pakai CCI, boleh pakai RSI, dan satu lagi adalah Bollinger Band, osilator Bollinger Band, bukan trend, Bollinger Band. Semuanya standar, parameternya standar, kita riset. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah melihat garis ini adalah sabuk Bollinger atau Bollinger Band. Itu terdiri dari 3 garis sabuk atas, medium Bollinger atau MA20, dan garis bawah. Strateginya simpel teman-teman. Dalam penggunaan strategi ini, teman-teman hanya perlu memperhatikan closing candle setiap jam. Kalau kita pakai time frame 1 jam, teman-teman hanya butuh memperhatikan closingnya saja. Teman-teman hanya perlu mencari sebuah candle yang benar-benar ada di luar dari sabuk Bollingernya. Ini ada sabuk atas, sabuk tengah, dan sabuk bawah. Jika teman-teman melihat sinyal seperti ini, ada candle, saya perbesar lagi. Nih, ini sabuk bawahnya, ada sabuk tengah, sabuk atas, ada candle yang secara keseluruhan benar-benar di luar seperti ini, maka disarankan untuk melawan mengambil lawan dari pergerakan harga. Jadi kalau ini kan lagi turun nih, lagi turun sangat cepat.
kemudian muncul nih candle seperti ini, disarankan untuk mengambil entry-nya buy. Targetnya adalah di sini di pertengahan Bollinger sampai dengan upper Bollinger-nya di sini. Strategi ini juga bisa digunakan bermacam-macam. Misalkan di sini entry 1 lot, di sini buang setengah, di sini buang setengah lagi, bisa. Jadi maka dari itu saya berikan tekniknya teman-teman yang meramu menjadi sebuah strateginya. Sekali lagi ya, ini sabuk Bollinger, ada candle yang benar-benar di luar. Ini untuk ini pergerakan euro. Kita geser lagi. Benar nggak sih strategi ini works? Kita geser ke belakang. Kita cari candle yang benar-benar di luar. Ini nggak benar-benar di luar ya. Masih ada ekor yang menempel di sabuknya. Benar-benar di luar. Dan tidak 100% berhasil juga. Namun secara persentasi masih lebih banyak untung dibanding dibanding loss-nya. Kenapa? Karena stop loss-nya pendek. Tapi potensi profitnya besar. Kesini kita cari lagi yang benar-benar di luar. Ini masih nempel juga ya, nggak boleh. Kita cari yang benar-benar di luar. Ini masih nempel, masih nempel. Semakin jauh lemparannya maka semakin besar peluangnya. Nih saya perbesar, benar-benar di bawah nih, candlenya di bawah. Candlenya di atas, garis Bollinger atasnya di bawah shadow candlenya. Oke. Ini juga sama, nih. Ini juga sama. Dan masih banyak lagi teman-teman bisa perhatikan. Nah ini terlihat dengan sangat jelas. Begitu candle ini terbentuk, maka candle setelahnya teman-teman bisa entry. Jadi gini, candle ini terbentuk dulu, baru entry. Jangan pada saat pembentukan entry, salah. Jadi kalau misalkan kayak sekarang nih jam 16.04, udah kelihatan nih ada potensi terbentuk. Jadi entry-nya tuh di 17.01. Nggak boleh pada saat pembentukan candle untuk entry, tidak boleh. Jadi kalau di bawah buy, kalau di atas sell. Jadi ini di bawah ya, yang ini di bawah buy, naik. Kalau di atas sell, turun. Kurang lebih seperti itu. Ini di Euro USD. Kita lihat lagi di GBP USD. Nah di GBP juga ada ya. Nih 2 candle malah. Di luar naik. Kita cari lagi. Masih. Nah, nih. Buy, targetnya tercapai. Ini masih nempel. Nempel. Nah, ini kena stop loss. Seperti yang saya bilang bahwa tidak selalu akan kena taking profit, ada potensi lossnya, tapi potensi lossnya itu kecil dibanding potensi keuntungannya. Kenapa? Karena begini, bagi teman-teman yang menggunakan strategi ini, tetap saya sarankan harus menggunakan stop loss, dan cara menetapkan stop lossnya balik lagi ke support dan resistance-nya. Jadi kalau udah bertemu candle seperti ini contoh ya. Nih nemu candle seperti ini nih, resistance-nya di mana? Balik lagi menggunakan analisa. Boleh pakai analisa begini, boleh pakai mau pakai analisa sederhana untuk penentuan support dan resistance, boleh. Kurang lebih di sini kan resistance-nya. Nih, titik pertemuan yang banyak. Jadi entry sell di sini stop loss-nya cuma 20 sampai 30 pips, tapi potensinya 800 sampai 900 pips kayak gitu. Jadi tetap harus menggunakan stop loss, dan tidak ada jaminan bahwa ini akan 100% berhasil, tapi lebih banyak berhasilnya dibanding kalahnya. Nah ini kalah lagi nih. Ini kalah lagi stop lossnya pendek, tapi ini menang.
Nih, jadi ini kalah, ini kita kena stop loss. Sorry, ini kena stop loss. Anggaplah stop lossnya segini ya, 50 pips. Tapi di sini, di sebelumnya nih, yang ini kalah 50 pips, kita menang dari sini ya. Kalau sampai sini aja udah dapat 90. Apalagi nyampe sini dapat 2200 atau 226. Jadi 2 kali kerugian tadi sebenarnya sudah tertutupi oleh 1 kali kemenangan. Ini di pound sterling. Silahkan teman-teman cari sendiri dan coba dipelajari. Kita coba lagi di emas nih, yang paling lagi pasar yang boleh dibilang cukup aktif ya. Nah ini ada nih. Ini kena stop loss kayaknya. Harusnya kena stop loss. Kena stop loss tapi ujung-ujungnya profit. Tapi ya tetap kita harus katakan kena stop loss, kita harus fair. Karena saya nggak jualan trading, nggak jualan sinyal, tapi saya mau bagi strateginya. Silahkan teman-teman ramu. Kita cari yang di emas. Nah, benar-benar di luar. Target pertama sampai, ya, benar-benar di luar lagi. Target pertama sampai, nih. Target pertama sampai. Kita cari lagi. Kena stop loss lagi. Ini emas ya. Kena stop loss lagi. Balik lagi, stop lossnya pendek. Kita cari lagi sebagai pembuktian. Nih, kena stop loss lagi. Pendek stop lossnya. Nih, profit. Yang ini profit lagi. Yang ini profit kena sampai target. Kemudian dan masih banyak lah, teman-teman bisa cari. Jadi secara umum strateginya seperti itu. Jadi kita akan bahas nanti strategi ini lebih mendetail di video-video selanjutnya. Namun sengaja kita berikan sedikit-sedikit agar teman-teman juga bisa menyerap ilmunya dengan baik. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mau coba strateginya, saya sarankan sekali lagi gunakan size slot yang kecil dulu. Pas selalu gunakan stop loss, jangan sampai tidak pakai stop loss. Yang ketiga, jangan menganggap bahwa strategi yang kita bagikan ini 100% berhasil. Tidak, kita masih punya potensi kalah. Karena analisa terbaik yang bisa dibuat oleh seorang analisa hebat sekalipun itu hanya memiliki akurasi sampai dengan 75-80%. Itu saja teman-teman sekalian. Silahkan dipelajari dulu, nanti akan ada video sesi kedua dan ketiga. Jangan lupa subscribe. Selamat malam.